Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Gimana kabar malam hari ini ya? Wah, semoga aja kabarnya masih segar bugar ya. Biarpun tadi sudah melaksanakan puasa selama 1 hari penuh ya. Dan sebentar lagi ya, nanti akan ada apa ini? Jamaah Isya dan juga nanti yang mau terawih ya silakan ya. Saya Riput Amadi mesti harus ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik karena masih harus mengawal perjalanan Halo Kota Batik dan seperti biasa saya akan bawakan Senin berbuku serbuk. Ya, masih dengan buku yang sama, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Kemarin-kemarin sudah di bab berapa? Sudah di bab keempat ya. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan buku kita masuk ke bab 5. Nah, apa sih judulnya? Menjadi kaya versus tetap kaya. Wah, mana nih yang Anda pilih? Menjadi kaya atau tetap kaya? Wah, kayaknya seru nih ya. Ya, dan buku ini luar biasa. Seru ya untuk dibaca ternyata karena banyak hal yang bisa kita peroleh dari pengalaman-pengalaman yang sudah ditulis oleh Housel, terutama menyangkut bagaimana sih orang-orang sukses dan kemudian jatuh bangun ya. Nah, kita akan mulai aja untuk bab kelima ini. Ada sejuta cara menjadi kaya dan banyak buku mengenai cara melakukannya. Namun, hanya ada satu cara agar tetap kaya, suatu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Itu topik yang kita kurang sering bahas. Mari kita mulai dengan cerita singkat mengenai dua investor yang tak saling kenal, tetapi nasib keduanya bertemu secara unik hampir seabad lalu. Nah, siapakah mereka? Nah, buku ini akan membahasnya. Yang pertama, Jesse Livermore. Dia adalah trade bursa saham terbesar pada masanya. Dia lahir pada tahun 1877 dan menjadi trader profesional sebelum sebagian besar orang tahu itu bisa dilakukan. Pada umur 30 tahun, dia sudah punya harta setara 100 juta dolar disesuaikan dengan inflasi ya. Nah, pada tahun 1929, Jesse Livermore ini sudah jadi salah satu investor paling terkenal di dunia. Kejatuhan bursa saham tahun itu yang memicu depresi besar atau Great Depression di Amerika, yang itu mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih daripada itu, sepertiga nilai bursa saham hilang dalam 1 minggu pada Oktober 1929, yang hari-harinya dikenang sebagai Black Monday, Black Tuesday, dan juga Black Thursday. Istri Livermore, Dorothy, ini mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya pulang pada tanggal 29 Oktober. Berita mengenai spekulator Wall Street yang bunuh diri menyebar di New York. Dorothy dan anak-anaknya menyambut Jesse di pintu sambil menangis. Sementara ibunya Dorothy sangat galau sampai-sampai bersembunyi di kamar lain dan berteriak-teriak. Menurut penulis biografinya, Tom Robinson, Jesse berdiri di depan pintu, bingung selama beberapa saat sebelum menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu keluarganya. Dengan campuran kegeniusan dan keberuntungan, dia mengambil posisi short melawan pasar, bertaruh bahwa saham akan turun. Maksudnya kita tidak hancur? Tanya Dorothy. Tidak sayang, saya baru saja mendapat hari trading terbaik. Kita sangat kaya dan bisa berbuat apa saja, kata Jesse. Dorothy berlari mendatangi ibunya dan menyuruh ibunya tenang. Dalam 1 hari, Jesse Livermore mendapat untung setara 3 miliar dolar lebih. Nah, dalam salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah bursa saham, dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Selagi Livermore dan keluarga merayakan keberhasilan tak terbayangkan itu,
Seorang laki-laki lain berkeliaran di jalan-jalan New York dalam keputusasaan. Abraham Kirmansky, seorang multijutawan, pengembang properti yang mendapat untung besar selama 1920-an. Selagi ekonomi tumbuh pesat, dia melakukan apa yang dilakukan hampir semua orang sukses di New York pada akhir tahun 1920-an, bertaruh di kenaikan bursa saham. Pada tanggal 26 Oktober 1929, The New York Times menerbitkan artikel dengan akhir tragis dalam 2 paragraf. Ditulis di sana, Bernard H. Sandler, pengacara di 225 Broadway, kemarin pagi diminta Mrs. Abraham Kirmansky dari Mount Vermont untuk membantu mencari suaminya yang hilang sejak Kamis pagi. Kirmansky berumur 50 tahun, seorang pengusaha properti East Side. Dikatakan Sandler berinvestasi besar di saham. Sandler berkata bahwa dia diberitahu Mrs. Kirmansky bahwa seorang kawan melihat suaminya pada Kamis sore di Wall Street dekat bursa saham. Menurut kawan itu, suaminya menyobek-nyobek ticker tip atau pita kertas berisi harga saham dan menebar sobekannya di trotoar sambil berjalan ke arah Broadway. Dan sejauh yang kita tahu, itulah akhir Abraham Kirmansky. Di sini kita punya perbandingan. Ya, kejatuhan Oktober 1929 membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang paling kaya di dunia dan menghancurkan Abraham Kirmansky, barangkali sampai melenyapkannya. Oke, sampai di situ dulu karena sebentar lagi kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan segenap kerabat kerja serta direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Saya akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif